Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam minggu kita hari ini malam minggu mau ngajak ngobrol sedikit-sedikit bersama Miss Yuni, staff agency. Wah, dikepung Omikron sampai lupa besok hari Minggu. Jadi banyak banget anak-anak ini cerita-cerita yang istimewa terhadap Om Ikron. Sekali lagi Om Ikron. Luar biasa ya Om. Nah, jadi ini Amis yang banyak terjadi adalah berita-berita yang bahkan ya sekali lagi head chief eksekutif menyebut nama menyebut golongannya teman-teman sehingga membuat teman-teman jadi merasa sensitif dan BAPER sangat baper dan galau menyuruh majikannya. Jadi kita bahas perspektif ya. Kita bahas agar pemikirannya teman-teman jadi tidak merasa kayak disudutkan gitu ya. Gimana menurut? Oke. Halo, selamat malam dan selamat malam minggu ya. Oke, tentunya lagi merapat atau lagi pegang selimut yang kuat ya. Soalnya dingin banget. 10 derajat, 10 derajat atau 8 derajat. Tidak tahu apa yang terjadi. Hempasan kata-kata dan membuat semuanya semakin menggalaukan diri atau tergalau ya. Tergalau-galau sampai kita nggak bisa fokus dengan apa yang terjadi. Jadi di sini saya cuma ingin bilang, dari kemarin saya sempat upload posisi di rumah sakit, itu sebenarnya untuk pemberitahuan bahwa keadaan di luar sekarang sebegitu ganas ya, sebegitu horor. Tapi bukan berarti kita harus ciut nyali, terus kita harus overacting ya. Yes. Jadi jangan kita overacting untuk mereaksi keadaan. Sebenarnya apa yang saya ingin pesankan dari apa yang saya upload kemarin adalah ingin mengatakan bahwa keadaan di Hong Kong seperti ini. Banyak secara tidak di-upload ya, sebenarnya banyak yang tidak di-upload, tidak dikatakan dalam jumlah 3.000 itu karena ada karantina stay home ya. Karena adik saya sendiri kena ya, kebetulan adik saya sendiri kena. Jadi dia sekarang karantina stay home, tapi kita ambil positif. Saat ada apa-apa aku selalu support dia. Dan saya selalu mengatakan, think positif. Jadi kalau kamu berpikir bahwa corona mengenai kamu, maka corona itu sebenarnya ada di kamu. Tapi saat kamu berpikir, aku cuma demam biasa, aku akan baik-baik saja. Itu sebenarnya dari mindset kita ya, dari pikiran kita sendiri. Kalau kamu berpikir, majikanmu kena corona dan kamu kena, secara tidak langsung, walaupun kamu nggak kena, otak kamu udah kena. Mengundang. Iya, jadi otak yang langsung diserang. Jadi sekarang dengan perkataanmu tadi ya, yang kamu bilang bahwa lagi didiskriminasi, lagi dipojokkan karena pemerintah Hong Kong mengatakan bahwa Ceca itu nggak boleh libur. Sebenarnya pesan itu disampaikan pada majikan ya. Nah ya, majikan. Tolong ditelaah, pesan itu disampaikan pada majikan, bukan pada mbaknya. Jadi mbaknya komunikasi dengan majikan, mana yang terbaik. Jadi, Thomas juga. Oke, jadi sebenarnya kita harus lebih fokus lagi pada tujuan kita. Kalau masalah Carrie Lam mengatakan dengan tidak boleh keluar, itu sebenarnya fokus pada majikannya. Nggak usah baper. Dan jangan terlalu dibahas seolah-olah itu tantangan bahwa mbaknya nggak bisa keluar. Tidak loh. Ada beberapa majikan yang merasa, hey, suka-suka kamu lah, terserah kamu mau gimana. Jadi tidak ngefek ya. Dan ada majikan yang ketakutan. Jadi itu tergantung dari suasana dan keadaan. Sekali lagi, ambil positifnya, sama-sama untuk mencegah, saya sendiri aja nggak keluar gitu. Jadi kalau masalah diskriminasi, atau kemarin sempat di-upload bahwa pembantu di daerah sentral kena ya, tapi sekali lagi apa yang aku kasihkan ke kamu bisa di-share juga pada mbak-mbaknya, bahwa orang lokal sebenarnya banyak yang kena. Cuman kita nggak bisa bahasanya.
Berita itu tidak sampai ke teman-teman gitu. Karena nggak diekspos, karena mereka nggak tahu. Iya, karena siapa yang ekspos? Yang terekspos dan yang terkonsumsi sama teman-teman itu ya kita gitu loh. Padahal mereka juga ada. Intinya Makanya, kan seperti itu. Jadi berpikir positif. Jadi kayak gini nih. Kalau boleh saya ngambil sebuah kesimpulan di mana bahwa kita head eksekutif, chief eksekutif bilang bahwa kalau bisa dianjurkan buat CCCT-nya untuk tidak libur di luar. Jadi dia itu bukan melarang ya, sekali lagi menganjurkan, dan dia ngomongnya sama majikan kan. Bukan menyuruh majikan memaksa, tapi menganjurkan. Nah, tetapi kembali lagi kan, balik lagi terhadap komunikasinya teman-teman dengan majikan. Kalau ternyata memang majikannya nggak ada masalah, orangnya tidak terlalu ketakutan, ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya majikannya sangat ketakutan atau bagaimana, karena kalau saya lihat ya, karena memang teman-teman itu nggak punya tempat istirahat di hari Minggu, sehingga kecenderungan berkumpul di suatu tempat. Sebenarnya yang mau dianjurkan kan itu, agar tidak berkumpul di luar ruang publik kan sebenarnya. Nah, otomatis dia ngomong ke majikan, harapannya majikan itu ngasih ruang, ngasih tempat, ngasih di dalam itu jangan disuruh nyambut gawe sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin ngomong kayak gitu. Iya, jadi nggak di gimana? Jadi gini, secara lisan, Carrie Lam menghimbau pada majikan untuk membiarkan cecenya punya tempat tinggal di rumahnya waktu libur, dan tidak mengatakan secara detail bahwa tidak boleh melakukan pekerjaan. Saya rasa kalau memang ada majikan memperlakukan cecenya bekerja, cecenya bisa komplain sama agennya ya. Menurut aku seperti itu. Jadi gampangannya orang ngomong itu, sebagai orang atas, dia kan nggak akan menjelaskan sedetail mungkin. Dan saya tahu sebagian majikan mengambil untung dari semua ini, mempekerjakan cecenya. Jadi ini sebenarnya saya tidak menyatakan bahwa apa yang dikatakan mbak-mbaknya, kekhawatiran mbak-mbaknya itu salah. Tapi jangan menanggapi dengan salah juga. Jangan over, terlalu over. Jadi menyikapinya terlalu berlebihan. Maka dari itu, sekali lagi, kenapa sih ada agent? Setidaknya kegalauan kalian tuh ada tempat. Oke, nggak semua agent akan menerima kalian, tapi setidaknya berbagi. Dan ingat, kalau majikan melanggar, lebor itu ada di belakang kalian, di mana yang tidak memberikan ampun pada majikan. Kenapa saya sekali lagi, mungkin rencana saya hari Selasa saya akan ke lebor lagi. Saya ada banyak pertanyaan di lebor ya, di mana yang saya tidak pernah tahu dan saya baca pun tidak masuk di otak saya, maka saya akan datang ke lebor secara langsung. Jadi menurut saya perlindungan mbak-mbaknya itu sangat kuat, sangat hebat di lebor ya. Di labor department itu sangat bagus sekali. Jadi kalau punya ketakutan dan majikan mempekerjakan, ingat, datang aja ke labor dan komplain. Dan komplain itu adalah sangat privasi ya. Boleh privasi. Boleh. Boleh. Semuanya boleh labor ke komplain. Boleh. Tidak ada larangan di labor bahwa komplain, saya dipekerjakan 2 rumah dengan bukti-bukti seperti ini. Biar labor yang menentukan. Siap. Jadi bukan kita yang menentukan. Yang penting ada siap bukti ya, siap proof it. Iya, seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ke yang tidak boleh libur. Jadi ditanggapinya jangan terlalu overacting. Ya mudah-mudahan ya penontonnya Bandung. Buat teman-teman semuanya udah banyak banget ini yang nonton, yang hadir di malam minggu ini luar biasa. Nggak bisa saya sebutin semuanya keren-keren ini. Tapi tidak ada bentuk pertanyaan, semuanya masih dalam komen dan ngelihat. Oke. Kalau ada komen pertanyaan silahkan monggo, dan banyak banget. Terima kasih yang sudah hadir. Kita cuma ingin menyampaikan kepada teman-teman, dan teman-teman mungkin akan menularkan ini kepada teman-teman yang lain. Walaupun ya kalau dianggap baik ya, kalau enggak dianggap khusus buat dirinya sendiri ya monggo. Kalau enggak juga enggak apa-apa, dan bukan, sekali lagi kami bukan yang baik. Tapi gini, kalau toh pun kita libur ya kan, mungkin karena kebiasaannya kita itu ke kota ya kan, otomatis pada saat ada yang hal kayak gini ya sebaiknya kan kita mawas diri, tahu sendiri
bahwa kalau nanti kita di kota itu pasti polisi lebih mudah menangkap gitu. Polisi lebih mudah untuk mengetahui kita. Tapi kalau coba kita minggir ke area-area jauh lebih pinggir, saya rasa loh ya, saya rasa. Kalau saya rasa ketika teman-teman liburannya minggir ke daerah-daerah yang sedikit lebih terpencil, ya kan, yang tidak di area publik, ya nggak tahu sih persawahan atau semuanya ya pinggir-pinggir kayak Hangsang yang di pinggir-pinggirnya saja, yang tidak banyak terlalu berkumpul, saya rasa teman-teman tidak akan dikhawatirkan dengan hal-hal yang seperti tadi. Karena minggu kemarin saya ke Sungsoy dan aman-aman saja, tidak ada lewat patroli gitu. Karena posisi wilayah. Tapi karena teman-teman merasa kebiasaannya dia ada di situ, kemudian di situ itu terlihat, artinya dia digeser itu kayak terusik gitu loh. Maksud nggak? Jadi kayak terusik dengan peraturan, dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, jadi gini ya, menurut pendapat saya adalah dengan sesuatu kebiasaan kita yang tiba-tiba diberi aturan yang terbaru, otomatis kita tidak bisa ya. Sekali lagi, apalagi orang Indonesia yang otak kita, menolak otaknya. Iya, sebenarnya semuanya butuh waktu. Sekali lagi, nggak perlu arogan. Menanggapi sesuatu jangan terlalu arogan. Ya, silakan beraktif, silahkan aktif. Tapi bukan berarti kita jadi sesuatu yang menjadikan semuanya tuh balada gitu loh. Jadi seolah-olah semuanya jadi drama gitu loh. Oke. Bukan cuma Anda ya, keluarga saya orang lokal sebenarnya lebih bingung ya. Tapi dengan tuntutan kerja, kalaupun saya diizinkan nggak keluar, itu juga lebih baik. Tapi beda lagi ya, mbaknya selalu bilang, beda Miss kan rumah sendiri. Tahu, tapi kan orang Hong Kong kebanyakan itu tidak suka tinggal di rumah. Tapi mau gimana lagi? Sama aja. Oke. Sama aja. Ada sesuatu yang tidak terungkap sama teman-teman ya. Ini kita share fotonya. Sebenarnya teman-teman beberapa teman saya rasa sih bisa tahu lah menurut saya ya. Menurut saya tahu foto-foto ini. Cuman karena tidak diviralkan gitu loh. Jadi bukan tidak diviralkan ya. Sangat viral. Sangat viral. Kenapa? Ya? Sangat viral, tapi kita nggak tahu karena mungkin bahasanya bahasa planet ya. Jadi kita nggak paham. Oke. Ini saya share ya. Saya share. Sebentar. Saya share gambar di mana sebenarnya ini juga viral dan ini orang Hong Kong ya, bukan orang kita saja, tapi orang Hong Kong juga kan. Oke, jadi screen. Nah. Start broadcast. Jadi ini adalah kebetulan tadi udah saya ambil gambarnya. Kalau teman-teman tahu dan ini saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kalau teman-teman pada lihat ya kan. Ini sebenarnya juga sudah sangat viral ya kan. Discovery Bay patroli oleh polisi hari ini ada 6 orang dari 2 keluarga. Yang ngobrol di alun-alun kuncinya tidak boleh lebih dari 4. Nah ini juga kena. Ini juga viral ya. Ini kena juga ya kan artinya. Di video ini kan video kan ini ada 10, 26. Ini ada video kan pasti Miss. Dan polisi lumayan banyak loh ya. Dan ini kena ini. Dan ini yang nangkep bukan biru lagi, sudah putih kelihatannya baju polisi yang ngajak ngomong itu. Iya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini gambar yang satu lagi. Oke, gambar berikutnya. Nah ini saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Berlutut 3 kali dan 9 busur tidak ada gunanya. Mereka semuanya harus dihukum. Nah, saya kasih tahu buat teman-teman. Ini boleh diceritakan, Miss, apa ceritanya di video ini? Sebenarnya ini dari grup keluargaku yang di Cina. Jadi kalau kalian bilang cuman sasarannya orang PRT saja, tidak ya. Ini kamu bisa lihat di layar Sandro bahwa ini mengatakan bahwa dalam grup keluargaku orang-orang Hong Kong sini mereka itu kancong. Ini udah jadi kekhawatiran ya. Ini dari tanggal berapa ya? Tanggal 11 bulan 2.
Jadi sebelum mbak-mbaknya terjadi, ini udah terjadi gitu loh. Ini tanggal 11 bulan 2 ini kejadiannya. Jadi sebenarnya ini ceritanya, ini bapak ini lagi merokok dan melepas maskernya. Cuman sebentar ya. Makanya dia berlutut di depan polisi meminta maaf, kasih peluang. Karena dia cuman pekerja biasa. Dia nggak punya uang sebanyak itu. Jadi sebenarnya kalau mengatakan sasarannya pada pembantu saja, tidak ya. Tidak, semua. Iya, semua. Ini lagi. Kamu bisa lihat ini. Jadi ini orang yang berkumpul. Belum Mbok kirim yang itu. Banyak. Belum. Jadi sebenarnya ini, lihat 3 orang. Sebentar, Miss. Oke. Aku tak stop screen. Jadi pakai screen tempatmu aja. Jadi sebentar. Stop share. Oke. Nah, oke. Aku live. Gambarku udah selesai ya. Nah, gambarku udah selesai live meeting. Nah, sekarang tinggal gambar. Nah, ya, bagus Miss. Jadi boleh digedein. Jadi ini 3 orang. Ini 2 orang tapi berdekatan satu sama lain. Ini kelihatan. Ini kan pegawai polisinya. Ya. Ini pegawai polisinya. Jadi sekali lagi jangan dijadikan sebuah gosip yang terlalu tinggi ya. Sebenarnya orang Hongkong lebih sasarannya lebih ya. Jadi tidak. Oke, lebih begini. Jadi tidak bukan hanya orang. Ya ini. Benar nggak? Benar. Udah masuk. Betul. Jadi artinya kan jangan di overactingin bahwa harus kita gitu loh, tapi mereka gitu loh. Nah. Jadi ini lagi, semuanya kita orang lokal, orang Hongkong, semuanya kan kamu bisa, bedanya kan kita nggak bisa bahasanya, jadi semuanya bahasa planet. Jadi sebenarnya warningnya itu lebih pada majikan ya, lihat kan. Semuanya itu kita punya keluarga, punya lihatan, semuanya kita diupdate di sini. Iya. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya, nggak usah terlalu khawatir, jangan terlalu diambil pusing. Yes. Karena hidup ini udah ruwet. Jadi jangan dibikin ruwet. Jadi ini kita jelaskan ke teman-teman. Jadi persoalan ini itu bukan teman-teman gitu loh, bukan hanya teman-teman. Bahkan orang Hongkong pun dia akan lebih kejam karena duitnya langsung disikat gitu kan. Iya. Terus aku juga sempat baca dari kiriman dari anak-anakku yang mengatakan mereka jadi khawatir dengan adanya informasi yang mengatakan yang tentang katanya dia baru terima gajian, harus kena denda, disuruh baik denda. Ingat loh, itu merupakan pencemaran nama baik. Di Hong Kong tidak pernah ngasih penalti dan mengambil uang di hari yang sama. Itu tidak pernah terjadi. Hati-hati ya. Jadi hati-hati kalau berbicara atau menyebarkan gosip. Kalau seandainya mereka punya intel yang dimana mereka mencari di sosial media penyebar fitnah, jadi kalian kena loh. Saya cuma bilang itu hati-hati. Karena itu memang tidak ada. Tidak ada. Cuman karena memang mungkin ya bahasanya mereka, habis bahasanya kita aja yang membahasakan kayak gitu. Kalau ternyata nanti benar-benar mereka pada cari, wong buktinya kameramen orang Indonesia aja yang demo-demo kemarin juga dapat orangnya dan dideportasi. Jadi makanya itu dia menganggap dia sudah melampaui batas gitu. Nah, karena teman-teman ini belum ada yang ditangkap gara-gara ini, makanya dianggapnya belum melampaui batas. Jadi nanti kalau sampai melampaui batas pun kena, kita pun juga bisa jadi kena nanti. Ini oke. Sekali lagi dan ini, Sandro, saya mengatakan bahwa orang yang kena vaksin ini loh, buktinya seperti ini loh. Mereka nggak akan diambil uang sama sekali. Nih, buktinya 5.000. Oke. Jadi kalau kalian gajian dan liburan terus diambil uangnya sama polisi, itu tidak mungkin karena mereka pakai alamat majikan. Setelah lihat KTP kalian, surat ini akan datang ke majikan. Yes. Jadi jangan bercanda. Ini tidak ada di vaksin posisi kalian libur, tidak pernah. Di Hong Kong tidak main-main ya. Di Hong Kong tidak main-main. Jadi ini buktinya. Siap. Penalti notice. Dan ini uangnya 5.000. Dan dikirimkan pada majikan. Yes. Alamat majikan.
Jam 3 kemarin. Siap. Jadi, dan ini juga catatan ya, catatan buat visa ya, karena melanggar ya. Ini yang lebih terpenting itu gitu ya. Jadi, Oke. Jadi kalau sebenarnya masalah catatan visa, saya rasa tidak begitu ngefek kalau kalian bayar itu aja. Tergantung. Soalnya kenapa? Saya pernah ada teman KTP lokal sama kayak kamu, Sandro. Dia itu ngerokok, dibuang, dan nggak bayar. Dikiranya lepas ya. Pulang Indonesia, balik lagi ke sini, di imigrasi ditahan. Ternyata masalahnya cuma putung rokok. 1.500 belum dibayar. Jadi putung rokoknya nggak dibayar, dia nggak bisa masuk Hong Kong. Jadi sebenarnya ada efeknya juga ya. Ya. Makanya rekod ya. Sekali lagi, Hong Kong itu direkod itu nggak bisa hilang. Jadi benar-benar. Jadi bukan, sekali lagi ya. Kalau saya ya, kalau prinsip saya, memang hindarilah keramaian. Kalau memang libur ya udah cari lokasi-lokasi, tempat-tempat di mana yang memang tidak banyak berkumpul manusia gitu. Yes. Berkumpulnya kuburan itu kan nggak berkumpulnya manusia. Berkumpulnya manusia tapi udah nggak bernyawa gitu. Jadi nggak mungkin menularkan Omikron. Ya, jadi sekali lagi aku cuma pesan buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang lebih pintar, yang lebih tahu, lebih baik memanfaatkan keadaan untuk memberikan manfaat. Yes. Memanfaatkan keadaan untuk memberikan manfaat pada orang lain. Jadi jangan memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi maksud saya adalah memberikan manfaat pada orang. Kalau kamu tahu informasi, kasih penjelasannya. Dan kalau kamu nggak tahu informasi, jangan di-like, di-share. Karena itu akan membuntukan kalian. Karena saya dapat informasi, konfirmasi dari mbak-mbaknya. Apakah benar ini, apakah benar ini? Sekali lagi saya tidak tahu itu benar atau salah. Cuman saya mengatakan kalau memang polisi menangkap dan langsung dideportasi itu tidak mungkin. Hong Kong punya aturan-aturannya. Jadi kalau mbaknya mengatakan bahwa ditangkap, dipulangkan, tidak seperti itu. Dan seandainya mbaknya bilang udah gajian, tiba-tiba divaksin, harusnya dikirim ke Indonesia nggak jadi dikirim, itu semua bukan berita yang sebenarnya terjadi. Jadi tolong evaluasi lagi. Kalau tidak yakin dengan itu, jangan disebar. Dan kalaupun yakin, pastikan datanya. Jadi waktu itu aku diajak seseorang untuk membahas itu, dan saya bilang, saya tidak berani. Bukan saya takut, tapi saya tidak mau memanfaatkan keadaan untuk memperkeruh semuanya. Jadi di sini saya kepingin lebih, anak-anak itu lebih wise gitu, lebih pintar, lebih mengerti. Pintar aja kalau nggak mengerti percuma. Jadi di sini saya cuma ingin berpesan bahwa mengatakan jangan meyakini kehidupan kita itu yang terbaik, dan jangan meyakini bahwa kita itu yang paling pintar. Saling mengoreksi, saling menambahi, dan sama kayak aku sama kamu, Dro. Kamu punya kelebihan, aku juga punya kekurangan. Kontring juga. Kenapa kita bisa bersatu? Jadi aku melengkapi kekuranganmu, aku menambahi kelemahanmu, jadi kita sama. Kita saling ada balance. Porsi. Setiap manusia hidup punya porsi, punya tempat, punya wilayah, ada kemampuannya. Kenapa enggak dengan kemampuan itu kita gunakan ke hal yang jauh lebih positif? Kenapa enggak kita buat untuk menenteramkan? Tadi ada yang komen, Miss, kok disuruh di kuburan? Yang enggak nyuruh di kuburan, Mbak. Terlalu serius. Maksudnya kalau memang sampean mau jalan-jalan atau main, sebisa mungkin yang tidak banyak kerumunan, yang tidak banyak orang berlalu lalang. Ya pinggir-pinggir Hong Kong kan juga banyak gitu loh. Positif aja sebenarnya kalau kita kumpul banyak orang, tapi di jauh tempat yang tidak. Oke, kita poin aja. Jangan ke Mapo, jangan ke Yuen Long, jangan ke Tai Po yang public place, jangan ke Causeway Bay, jangan ke Sentral. Karena itu pusat-pusat keramaian. Tapi sebenarnya kalau kalian datang ke Satin, daerah yang agak pojok-pojok, kalian berkumpul 4-5 orang pun nggak ada yang peduli gitu loh. Tapi kalau kalian di Sentral, di Causeway Bay, sekali lewat tuh sorotannya matanya ke sana. Dan ingat kamera di sana lebih ganas. Kamera di sana itu lebih ganas. Bukan karena polisi yang mengangkat kalian, tapi kadang-kadang teman kalian yang lagi upload di Facebook kebetulan lihat muka kalian.
Jadi upload secara tidak langsung. Jadi nggak ada kesalahannya dengan polisi itu gitu loh. Jadi di sini aku kan nggak bisa lihat komennya. Tunmun banyak tempat yang sepi. Oke, bagus, ini ada yang rekomendasi. Nanti besok mudah-mudahan teman-teman share tempat yang sepi. Jadi tagline-nya adalah tempat sepi. Teman-teman kalau mau liburan corona ini tempat sepi, nggak ada manusianya, silakan datang ke sini. Enggak. Jadi it's okay lah, maksud saya bijak menanggapi sebuah situasi dan kondisi serta keadaan, jangan terlalu overlap, overacting, bahkan mulai menyalah-nyalahkan, menganggap orang-orang lain tidak lebih baik dari pemikiran kita, itu yang repot. Jadi stay safe. Nah, kata terakhir Miss Yuni, malam mingguan mudah-mudahan besok tercerahkan buat teman-teman semuanya. Gimana? Oke, saya cuma ingin bilang apa sih yang kita cari hari ini? Uang adalah kertas, ijazah hanyalah kertas, benar nggak? Yoi. Akte kelahiran juga kertas. Yes. Akte tanah juga kertas. Dan kita bisa melihat setiap saat, setiap waktu. Tapi ada satu kertas yang kita nggak pernah bisa lihat. Bisa tebak kertas apa, Mas Andrew? Kertas kematian. Benar. Jadi cuman akte kematian saja yang kita nggak bisa tahu. Jadi semua kita bisa cari. Kapan semua kita cari. Kapan kita semua terima? Kita bisa cari. Iya, bisa kita pegang, bisa kita sobek, bisa kita apain. Tapi kita cuma tidak bisa melihat kertas kematian itu. Jadi saya cuma ingin pesan, manfaatkan keadaan untuk menjadi manfaat. Jadi jangan merasa dimanfaatkan oleh teman-temannya karena kalian memberikan informasi. Jadi merasa lebih baik tentang diri sendiri itu kayaknya kurang wise ya untuk saat ini. Kalau bisa lebih baik saling mendukung satu yang sama lain, saling support satu sama lain, dan jangan mencari kesalahan. Kalau memang ada yang salah, cepat ingatkan. Cepat ingatkan, bukan menjatuhkan. Itu aja pesan dari saya di malam minggu yang dingin ini. Kalau besok kalian nggak ada tempat liburan, datang aja ke kantor Jiman, karena selalu terbuka buat kalian. Jadi yang dingin, yang mau sholat berjamaah, datang aja kantor Jiman ya. Ke sini ya, ke sini nomornya ya. Iya, itu nomornya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton. Stay safe dan sekali lagi bijak menanggapi sosial media, tidak terlalu overlap, dan sekali lagi tidak ada yang benar yang sebenar-benarnya di muka bumi ini, karena kebenaran hanya milik Sang Maha Pencipta. Kita hanya manusia yang berusaha untuk menuju ataupun mencari sebuah kebenaran. Sekali lagi, selamat bermalam minggu, selamat berlibur besok yang libur, selamat tetap bersyukur bagi besok yang masih lembur kerja. Yang jelas apapun yang akan terjadi kita syukuri, kita nikmati, karena masa sulit itu hanya masalah waktu saja. Semuanya pasti akan lewat dan pasti indah pada waktunya. Satu kata lagi. Siap. Ingat, ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga dengan corona. Corona datang, ada waktunya dia akan pergi. Gak usah khawatir. Tunggu waktunya jadi. Oke. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.